Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Somalia Agustina. Bela negara. Mengapa bela negara itu penting untuk dibicarakan? Karena kecintaan terhadap tanah air bagi warga negara, khususnya warga negara Indonesia, memang sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Bela negara dibutuhkan pada dua fase atau pada dua kondisi. Yang pertama, pada saat Indonesia atau pada saat negara sedang dalam kondisi perang, dan yang kedua pada saat negara dalam kondisi damai. Nah, pada saat negara dalam kondisi perang, yang dibutuhkan adalah fisik dari warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada yang kedua atau fase yang kedua, negara dalam kondisi damai. Negara dalam kondisi damai kita contohkan pada saat ini. Misalnya saat ini negara Indonesia tidak terjadi perang senjata, tidak terjadi konflik, tapi tetap dibutuhkan upaya bela negara bagi warga negaranya, yakni dengan bela negara melalui profesi dari masing-masing warga negara. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai profesi masing-masing dari warga negara dalam menjalankan bela negara, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dari bela negara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan dari warga negara dalam hal mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati dan sanubari warga negara itu sendiri. Kemudian apa tujuan dari bela negara? Sebagaimana pengertiannya tadi, tujuannya adalah yang pertama untuk menumbuhkan kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakui bahwa ideologi negara Republik Indonesia ini adalah ideologi Pancasila. Jadi tidak mengganti ideologi yang sedang ada atau ideologi negara saat ini, seperti itu. Kemudian kita berbicara mengenai bela negara tadi, tentunya ketika bela negara itu dibutuhkan ada sebuah ancaman. Lalu apa itu ancaman? Ancaman merupakan sebuah tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan yang mana akibatnya akan mengancam keutuhan dan kemerdekaan dari negara Republik Indonesia. Ancaman itu terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Kalau ancaman militer misalnya adalah gencatan senjata, yang mana di dalamnya memang terjadi peperangan yang menggunakan senjata, yang mana ancaman militer ini membahayakan sekali keutuhan negara Republik Indonesia secara langsung. Karena itu dibutuhkan kesadaran dari warga negara untuk membela negaranya. Kemudian yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini tidak seperti ancaman militer yang nampak secara kasat mata. Tetapi ancaman non-militer juga berbahaya karena pemahaman-pemahaman akan ditanamkan kepada warga negara, yang kemudian pemahaman yang ditanamkan tadi lalu akan tumbuh di dalam hati sanubari warga negara, kemudian efeknya tidak mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman-ancaman itu bisa kita lihat pada 3 masalah pokok dari sebuah bangsa. Dalam hal ini kita berbicara pada ancaman yang pertama atau masalah pokok yang pertama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tidak adanya atau melemahnya kewibawaan dari sebuah negara. Melemahnya kewibawaan dari sebuah negara misalnya kurangnya perlindungan terhadap warga negara atau kurangnya deteksi terhadap sebuah ancaman. Jadi hal itu kurang diberikan terhadap warga negaranya. Kemudian yang kedua, tidak adanya
kepercayaan atau turunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik disebabkan karena memang kurangnya keteladanan dari instansi publik tersebut. Kemudian yang selanjutnya melemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian kurang baiknya kerjasama global yang dijalankan oleh negara. Nah, hal ini merupakan ancaman yang pertama yang berkaitan dengan kewibawaan negara itu menurun. Kemudian yang kedua, masalah berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan. Misalnya ketimpangan sosial yang terjadi antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Kemudian kita lihat banyaknya kemiskinan dan pengangguran di mana-mana seperti itu. Kemudian kesejahteraan masyarakat yang semakin lama semakin tidak membaik. Kemudian masalah pokok yang ketiga adalah berkaitan dengan semakin merebaknya intoleransi dan kurangnya kepribadian atau identitas dari kita sebagai warga negara Indonesia ini semakin menurun seperti itu. Nah, dari hal ini kalau kita lihat ada 3 ancaman yang mengancam kita negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kemudian dibutuhkan bela negara dari warga negara, kesadaran dari warga negara untuk membela negaranya berdasarkan profesinya. Nah, kalau dalam hal ini kita akan bertanya, bagaimana caranya membela negara berdasarkan profesi kita masing-masing. Nah, dalam hal ini kita akan bahas beberapa profesi. Misalnya, dokter mengobati pasiennya dengan profesional, maka dia membela negara sesuai dengan profesinya sebagai dokter. Kemudian pengacara atau advokat menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku, memang menegakkan keadilan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mahasiswa dan siswa, mereka belajar menuntut ilmu dengan baik, dengan penuh semangat untuk menjadi manusia generasi masa muda yang memiliki masa depan yang gemilang. Kemudian profesi lainnya, pedagang misalnya, berdagang dengan jujur seperti itu, tidak mengurangi timbangan, tidak menaikkan harga berkali-kali lipat sementara masyarakat membutuhkannya. Nah, hal-hal semacam itulah contohnya bela negara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara berdasarkan profesi kita masing-masing di saat di mana hari ini negara kita tidak dalam kondisi perang seperti itu. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negaranya. Seperti itu. Nah, demikian dari kami materi berkaitan dengan bela negara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.